Kabut turun lebih cepat dari seharusnya sore itu. Udara tipis di ketinggian 2.300 meter membuat napas. Raffi membentuk wah putih setiap kali ia bicara. Angin dieng berdesir dari celah bukit, membawa bau kentang mentah dan tanah basah. Dari balik kaca mobil, pemandangan desa Sembungan tampak seperti lukisan yang hidup. Rumah-rumah kayu kecil berdiri di tepi tebing, dikelilingi ladang hijau dan kabut tipis yang menari di antara pohon pinus. Raffi melirik teman-temannya di kursi belakang, Dinda, Andra, dan Yuda, 3 orang sahabat yang ia kenal sejak kuliah di Yogyakarta. Mereka sudah membuat kanal YouTube bertema misteri alam, Langit Ketiga, dan kali ini mereka bertekad membuat episode baru berjudul Misteri Desa Tertinggi di Jawa. Gila sih, view-nya. Coba lo lihat, Din. Seru Yuda sambil menempelkan kamera ke jendela. Kayak dunia di atas awan, sahut Dinda, kagum. Tapi, kok sepi banget, ya? Raffi hanya tersenyum kecil. Ia sudah biasa dengan rasa sepi di tempat-tempat tinggi seperti ini. Tapi entah kenapa, sore itu, rasa sepi di Dieng terasa berbeda, bukan sepi karena tak ada orang, melainkan sepi yang seperti sedang mengintai. Mobil mereka berhenti di pelataran kecil dekat Telaga Cebong. Tempat airnya memantulkan langit Jinggayang, perlahan tenggelam di balik gunung. Perahu. Di sana sudah menunggu seorang lelaki tua bersarung, berpeci hitam, dengan tongkat kayu di tangan kanan. Sugeng rawuh, Le, ucapnya pelan. Sampean rombongan sing arep nginep tuh? Iya, Pak. Kami dari Yogyakarta. Raffi, ini teman-teman saya, jawab Raffi sopan. Jenengku Karto. Wong-wong kene nyebut aku Embah Karto. Aku sih ngurus penginapan lan jaga kunci masjid. Senyumnya ramah, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang dalam, campuran antara waspada dan pasrah. Setelah menurunkan barang, mereka berjalan menuju penginapan kayu di pinggir ladang. Bangunannya sederhana, tapi dari sana pemandangan telaga terlihat jelas. Sambil menyiapkan teh panas, Mbah Karto bercerita lirih. Desa iki dhuwur banget, luwih dhuwur tinimbang kampung liyane. Nanging ora mung dhuwure sing istimewa. Ing kene, wektu kuwi ana sing ngatur. Maksudnya waktu diatur, gimana, Mbah? Tanya Andra. Sawise adzan maghrib, ojo nyambut gawe, ojo moto, ojo dolan. Mergo wektu iku ora mung kanggo wong urip. Dinda tertawa kecil. Waduh, mitos lagi nih. Tapi menarik juga buat diangkat ke konten. Mbah Karto hanya tersenyum samar. Sing penting elinga, nak. Yen kabut teka sadurunge wayahe, iku tanda sing ora apik. Kalimat itu terngiang di kepala Raffi sepanjang sore. Tapi sebagai pemburu konten, ia tak mau melewatkan momen matahari tenggelam di atas telaga. Mereka menyiapkan tripod dan drone, menyalakan kamera, dan memulai pengambilan gambar. Langit mulai berwarna jingga. Awan menggulung perlahan seperti kapas yang dibakar dari bawah. Kabut naik dari lembah, menutupi jalan tanah dan ladang kentang satu persatu. Drone Raffi melayang tinggi, menembus kabut. Di layar monitor, tampak pemandangan menakjubkan, rumah-rumah kecil dengan atap rumbia. Tampak bercahaya dari dalam. Seperti kampung kuno yang baru muncul di balik kabut. Lihat ini. Seru Yuda. Gue nggak lihat rumah-rumah ini waktu tadi lewat. Kayaknya di arah timur, ya? Tanya Dinda. Padahal kita cuma lewat sana. Tapi sinyal drone mendadak hilang. Layar monitor berubah gelap. Hanya terdengar dengungan aneh seperti suara suling bambu yang ditiup jauh di dalam kabut. Raffi mematikan alat itu cepat-cepat. Angin mulai dingin. Terlalu dingin untuk ukuran sore di pegunungan. Kayaknya udah cukup, ya? Besok aja lanjut pagi, kata Raffi. Belum dong, bro. Golden hour-nya baru mulai nih, sahut Yuda. Namun sebelum sempat merekam lagi, adzan maghrib berkumandang dari masjid desa. Suaranya serak dan dalam, bergema menembus kabut tebal.
Begitu adzan itu berhenti, seluruh suara di sekitar juga lenyap, tak ada jangkrik. Tak ada angin, hanya keheningan yang menekan dada. Dan di kejauhan, dari arah telaga, terdengar suara gamelan. Lirih. Berulang-ulang. Nada-nada Jawa kuno yang seperti memanggil sesuatu dari balik air. "Lo denger gak?" bisik Dinda. "Iya," jawab Andra pelan. "Kayak ada yang latihan karawitan di situ." "Mana mungkin, Din. Gak ada warga di sekitar situ." Kabut makin tebal, menelan cahaya jingga terakhir di langit. Seketika, listrik di penginapan padam. Hanya senter kamera yang menyala, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Dari luar, terdengar suara sesuatu menabrak jendela. "Dup!" Mereka serentak menoleh. Seekor burung gagak menempel di kaca, mati, dengan matanya masih terbuka. Dari paruhnya menetes cairan hitam pekat seperti oli. "Astagfirullah. Apaan tuh?" Udah. Tutup tirainya." Mereka menutup semua jendela, menyalakan lilin kecil di meja. Sementara di luar, gamelan masih terdengar, makin jelas. Seakan jaraknya makin dekat. Mbah Karto muncul di depan pintu, wajahnya tegang. "Kowe rekam opo, Le?" "Enggak, Mbah. Cuma ngambil drone tadi. Tapi sinyalnya hilang." "Sing ilang orang mung sinyal, Le. Tapi dalane bali." Raffi menelan ludah. "Maksudnya?" "Kabut kui ora kabeh saka langit. Ana sing saka ngisor. Sakan dhuwur telaga." Mbah Karto menyalakan dupa di pojokan, menggumamkan doa. Asapnya membentuk pusaran kecil di udara. Lalu perlahan menghilang seperti ditelan sesuatu. Di luar jendela, bayangan hitam melintas cepat. Seperti seseorang berjalan tapi tak menginjak tanah. "Pak," bisik Dinda, "ada orang di luar." "Duduong, enduk," jawab Mbah Karto datar. "Sing iku ngetokake awake nalika wektu wis mlaku." "Waktu berjalan? Gimana maksudnya, Mbah?" tanya Andra. "Setelah maghrib. Waktu manusia berhenti di kene. Sing isi mlaku mung wektu kanggo wong sing ora katon." Mbah Karto menatap keluar jendela dengan mata tajam. "Aku wis tau ngalami, Le. Sewulan kepungkur, ana rombongan wisatawan sing orang rungokke omonganku. Waktu maghrib pada nyekel kamera ing pinggir telaga, esuke. Mung ana tas lan tripod. Ora ana wonge." Dinda menggigil. Memeluk tubuhnya sendiri. "Mbah, jadi mereka hilang?" "Ora. Wong-wong kene isi krungu suarane saben wengi." Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Hening, tapi dari atap rumah terdengar langkah kaki pelan, 1, 2, 3 langkah, lalu suara seperti kuku logam menggesek genting. "Ada sesuatu di atas," seru Yuda. "Panik, ojo metu." Bentak Mbah Karto cepat, "Nek kowe metu saiki, ora bakal bisa mlebu maneh." Lilin bergoyang, angin masuk lewat celah papan. Bayangan di dinding bergerak sendiri. Meski tak ada yang berdiri di sana. Dan di antara kabut di luar jendela, Dinda melihat siluet rumah lain, lebih besar. Beratap anyaman daun kering. Dan di depannya ada 3 sosok berdiri tegak. Mengenakan kain putih panjang. Wajah mereka tertutup, Dinda menjerit. Dan lilin padam seketika. Kegelapan menyelimuti ruangan, menyisakan hanya desiran napas dan suara degup jantung yang berpacu cepat. Mbah Karto menunduk, berdoa lagi. "Kabeh wis diwiwiti," bisiknya. "Kabute wis teka sadurunge wektu iki tandai ora apik, Le." Raffi mencoba menyalakan senter. Tapi cahaya itu hanya memantul pada kabut yang masuk lewat celah pintu. Dan dari balik kabut itu, terdengar suara tawa lirih perempuan, 1 kali. 2 kali, lalu, suara air menetes dari langit-langit, hitam, kental, dan berbau anyir. Malam di Sembungan baru saja dimulai dan mereka belum tahu. Desa itu tidak akan sama lagi setelah maghrib. Salah satunya menoleh ke arah jendela.
Malam di Sembungan berubah seperti dunia lain. Kabut makin tebal, menelan jalanan dan atap rumah satu persatu. Hanya lampu minyak kecil di ruang tengah penginapan yang masih menyala. Cahayanya bergoyang menari di dinding. Di luar, dingin menggigit tulang. Tapi sesuatu yang lebih menusuk dari hawa dingin adalah keheningan, hening, yang terasa terlalu sempurna. Seolah seluruh alam sedang menahan napas. Raffi menatap jam di pergelangan tangannya. Pukul 19.12. Namun aneh, jarum detiknya tidak bergerak. Ia mengetuk-ngetuk kaca jam, tapi tetap tak berubah. "Mbah, kenapa jamku macet?" Tanyanya pelan. "Ora macet, Le," jawab Mbah Karto tanpa menoleh. "Wektu kene mung mandek kanggo sing urip." Perkataannya membuat Dinda menggenggam lututnya erat-erat. Andra dan Yuda duduk di dekat pintu, wajah mereka tegang. Di luar, suara gamelan kembali terdengar, pelan, namun jelas. Suara saron, gong, dan kenong beradu dalam irama lambat yang tak dikenal. Seperti gamelan kuno dari zaman kerajaan. Teng, ting. Dung, dung. Teng, ting. Dung, dung. "Mbah, siapa yang mainin itu?" Tanya Yuda dengan suara bergetar. "Ora ana wong sing main. Tapi jelas banget, Mbah. Sing kowe krungu kui dudu gamelan saka kene, Le. Kui saka ngisor banyu." Dinda menatap jendela. Dari sela kabut, terlihat cahaya samar di arah Telaga Cebong, seperti puluhan obor yang menari di tepi air. "Mungkin ada upacara," bisiknya. "Wis ora ana sing upacara ingkana, enduk," sahut Mbah Karto cepat. "Sing ana mung sing dikubur bareng telaga." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Raffi meremang. Tapi rasa penasaran mereka lebih besar dari ketakutan. Sebagai pembuat konten misteri, momen seperti ini adalah emas. Yuda segera menyalakan kamera, menempelkan mic di jaket. Lalu menatap Raffi dengan senyum tipis. "Bro, kalau ini beneran kejadian aneh, kita bakal viral." Raffi ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Mereka keluar dari penginapan dengan langkah hati-hati. Mbah Karto mencoba menahan. "Ojo lunga, Le. Nek kowe nyedak banyu, ora bakal balik karo kowe sing pada lunga." "Tenang, Mbah. Cuma sebentar aja. Kami cuma rekam dari jauh," jawab Raffi. Kabut menyelimuti mereka begitu pintu ditutup. Udara begitu pekat, membuat napas terasa berat. Setiap langkah di jalan berbatu terasa seperti melangkah di antara dunia. Hening. Tapi diiringi gema suara gamelan yang makin jelas. Sampai di tepi telaga, mereka terdiam. Air tenang memantulkan cahaya seperti api kecil menari-nari di permukaan. Namun bukan obor. Cahaya itu tampak seperti lidah api biru yang bergerak sendiri. Melingkar di tengah kabut. "Lihat itu," bisik Dinda, menatap layar kamera. "Kita ambil fotagenya," ujar Raffi. Mereka mengarahkan kamera ke arah telaga. Tapi di layar, tampak sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Bayangan belasan penari berkebaya putih. Wajahnya hitam polos tanpa mata, menari dalam lingkaran. Mengitari obor-obor api biru di tengah air. Gerakannya lambat, teratur. Tapi kepala mereka terbalik menghadap belakang. Andra langsung menurunkan kamera, wajah pucat. "Bro, itu tadi, itu bukan manusia." "Tenang. Bisa aja efek kabut," kata Raffi, mencoba rasional. Tapi suaranya sendiri bergetar. Tiba-tiba, angin bertiup dari arah telaga. Kabut berputar seperti pusaran. Membentuk siluet perempuan tua berambut panjang. Berdiri di atas air, mengenakan selendang merah. Ia menatap lurus ke arah mereka. Suara gamelan berhenti. Lalu suara tawa lirih mengisi udara. "Dengar gak? Ya Tuhan, ayo balik." Tapi sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu mengejang. Lalu lenyap ke dalam air dengan suara biur lembut. Meninggalkan gelombang kecil yang menyentuh kaki mereka. Dinda berteriak. Saat mereka menariknya mundur, Raffi melihat sesuatu di pundaknya, bekas tangan hitam.
seperti abu yang baru diambil dari bara api. Bekas itu berasap tipis dan terasa sangat dingin. "Din, lo kenapa?" "Ada yang nyentuh aku." Isaknya gemetar. Tangannya dingin banget. Raffi langsung menarik Dinda kembali ke penginapan. Tapi kabut makin padat, seperti tembok putih yang bergerak menutup jalan. Mereka berlari tanpa arah. Hanya mengikuti cahaya kecil dari lampu rumah Mbah Karto yang samar di kejauhan. Begitu mereka tiba, Mbah Karto sudah menunggu di depan rumah. Membawa dupa dan kendi air. "Wis tak kanda, le. Sing nyawise magrib iku dudu wong deso. Sudah kubilang, yang keluar setelah magrib itu bukan orang desa." Tanpa menunggu penjelasan, ia segera menaburkan air dari kendi itu ke tanah, membakar kemenyan, dan membaca doa dalam bahasa Jawa kuno yang tak mereka mengerti. Asap dupa menyebar, membuat ruangan beraroma tanah dan bunga melati busuk. Dinda meringis, memegangi pundaknya yang masih menghitam. "Sakit, Embah? Panas dingin? Ora usah digaruk," kata Mbah Karto. "Kene, dak sembahyang ke." Ia mengambil segenggam abu dupa, menempelkannya di luka itu. Seketika, Dinda menjerit. Keras, abu itu membentuk pola 5. Jari hitam yang berdenyut seperti hidup. Raffi mencoba memegang bahunya, tapi Mbah Karto menepis. "Ojo disentuh. Sing kui dudu tanda tangan wong urip." Tiba-tiba, lampu minyak padam lagi. Angin berputar dalam ruangan, meniup abu dupa hingga membentuk bentuk aneh di udara, seperti wajah perempuan yang memandang mereka dari balik asap. Wajah itu membuka mulut, dan dari dalamnya terdengar suara serak. "Telaga, wis embukak. Telaga, sudah terbuka." Dupa padam, dan wajah itu menghilang. Mbah Karto berjongkok lemas. "Kowe wis nyawang sing ora kudu nekaton," katanya lirih. "Apa maksudnya, Mbah?" "Telaga Cebong kui panggonane roh-roh kuna sing dicekel jaman biyen. Nek wis embukak, berarti desa iki wis dadi siji karo jagat sing ora katon." Raffi menatap keluar jendela. Di kejauhan, kabut menari-nari di atas air telaga. Dalam kabut itu, ia samar melihat bayangan rumah-rumah tua, tidak seperti rumah sembungan modern, tapi seperti desa dari masa lalu. Andra menatapnya dengan wajah ngeri. "Bro, lo lihat itu juga?" "Iya. Seperti ada desa lain di balik kabut." Mbah Karto menatap mereka tajam. "Desa iku ora kanggo kowe, le. Yen kowe nyedak maneh, ora bakal bali, tapi Mbah, kita harus pastiin ini konten besar. Konten ora ana regane yen nyawa musing dadi tumbal." Suara keras memotong pembicaraan mereka, pintu belakang rumah diketuk 3 kali. Pelan. Teratur, tok. Tok, tok. Mbah Karto menatap pintu itu lama, lalu berkata pelan. "Aja dibukak, namun Yuda." Yang tak tahan rasa takut bercampur penasaran. Berjalan ke arah pintu, ia menempelkan telinga. Dari balik pintu terdengar suara perempuan berbisik lembut. "Bukakno, dingin. Aku kedinginan." Yuda mundur perlahan, tapi genggaman di bahunya membuatnya melonjak kaget. Raffi menatapnya heran. "Kenapa, bro? Ada yang pegang bahuku barusan. Aku di sini, gak ada siapa-siapa di belakang lo." Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Pelan-pelan, menimbulkan suara decit panjang. Kabut masuk ruangan seperti asap tebal, dan di dalam kabut itu, tampak siluet perempuan berkebaya putih berjalan perlahan. Tanpa suara langkah, Mbah Karto memegang kendi airnya. Membaca doa cepat-cepat. "Metu kene. Ora ana papanmu ing omah iki." Siluet itu berhenti, kepalanya menunduk. Lalu tangan panjangnya terjulur ke arah Dinda yang duduk di pojokan. Dinda menjerit lagi, tapi kali ini tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia hanya membuka mulut lebar-lebar. Wajahnya pucat seperti kertas. Mata terbelalak. Raffi segera menyambar dupa yang terbakar dan melemparkannya ke arah sosok itu.
Seketika kabut bergetar, dan siluet perempuan itu lenyap, terserap ke dalam dinding kayu, hening kembali. Hanya suara napas terengah-engah dan aroma dupa terbakar memenuhi ruangan. Mbah Karto menatap mereka satu persatu. Kowe kabeh wis kebacut. Saiki desa iki ora bakal pada maneh. Apa yang akan terjadi, Mbah? Tanya Raffi, besok esuk, deloken. Kowe ora bakal nemu dalam metusaka sembungan maneh. Di luar, kabut menebal. Gamelan kembali berbunyi, lebih keras, lebih cepat, dan kali ini terdengar seperti irama untuk upacara kematian. Malam itu, langit dieng tampak seperti terlukis oleh tangan iblis, hitam, tanpa bintang, dengan kabut yang menggantung rendah seperti napas makhluk hidup. Rian, Andra, Dinda, dan Yuda duduk melingkar di depan perapian di rumah kayu tempat mereka bermalam. Kayu bakar mengeluarkan suara retakan lembab, dan setiap kali nyalanya mengecil, hawa dingin dari luar merayap masuk ke sela-sela pakaian. Masih kepikiran si kakek tadi? Tanya Andra pelan. Rian menatap kosong ke arah jendela. Petuahnya aneh. Dia bilang, kalau kabut turun dari Telaga Warna setelah maghrib, jangan pandangi airnya. Apa maksudnya coba? Dinda menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma mitos biar kita nggak jalan malam-malam. Namanya juga desa tua, pasti banyak pantangan. Yuda yang duduk di sudut hanya menghela napas. Tapi anehnya, waktu aku ke sumur tadi, aku dengar kayak ada yang manggil dari kejauhan. Suaranya halus banget, kayak bisikan. Semua menoleh padanya serentak. Api perapian bergetar, mengeluarkan letupan kecil. Andra berusaha menertawakan, mungkin cuma angin, bro. Jangan kebanyakan mikir. Namun malam itu tidak berakhir dengan tawa. Sekitar pukul 11 malam, Rian terbangun karena suara lonceng kecil dari arah luar rumah. Suara itu nyaring tapi jauh, seperti berasal dari tengah lembah. Ia menatap keluar lewat jendela yang dipenuhi embun. Dan di sanalah ia melihatnya, seberkas kabut tebal merayap dari arah Telaga Warna, perlahan menutupi rumah-rumah di sekitar. Dinda, bangun, bisiknya. Namun Dinda tidak bergeming. Ia menoleh dan menyadari semua teman-temannya sedang tertidur terlalu tenang. Seperti dipaksa dalam mimpi yang sama. Suara lonceng itu kini disusul suara perempuan menyanyi. Lirih dan tua, dengan bahasa yang Rian tidak kenal. Ia menelan ludah, mengambil jaket, dan berjalan keluar. Begitu pintu terbuka, hawa dingin seperti menusuk paru-paru. Kabut begitu tebal hingga jarak pandangnya tak lebih dari 2 meter. Namun dari tengah putihnya kabut itu, bayangan tubuh manusia tampak berjalan pelan ke arah telaga. 1, 2, 3 sosok. Wajah mereka samar, tapi langkah mereka ritmis, seperti dalam trance. Rian mengikuti dari jauh. Meski setiap langkahnya membuat jantungnya berdetak lebih keras. Tanah lembek dan bau lumpur basah menempel di sepatunya. Dan di tengah kabut, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Air Telaga Warna tampak berpendar kehijauan, seolah hidup. Dan di tengahnya, ada perempuan mengenakan kebaya putih duduk di atas permukaan air. Wajahnya menunduk, rambut panjang menutupi hampir seluruh wajah. Dan di depan sosok itu terdapat deretan kepala kerbau yang sudah membusuk, terapung tenang di permukaan. Sementara di sekeliling telaga, belasan orang berdiri diam, termasuk Yuda dan Andra, mata mereka kosong. Yuda! Seru Rian panik. Namun begitu ia berteriak, seluruh kepala di sekitar telaga serentak menoleh ke arahnya. Dan dari dalam kabut, terdengar gelak tawa wanita tua yang menggema di udara. Kabut mendadak bergerak cepat, seperti angin besar yang berputar. Rian menutup mata, mencoba mundur. Tapi tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur yang menelan kaki. Ketika ia membuka mata lagi, perempuan berkebaya putih itu kini berada tepat di depannya. Mata hitamnya kosong, kulitnya pucat seperti mayat yang sudah lama direndam air. Dari mulutnya keluar suara bisikan. Kamu melihat airku. Sekarang kamu bagian dari kami. Rian berteriak, tubuhnya ditarik ke belakang oleh sesuatu.
dan semuanya gelap. Pagi hari, Dinda terbangun di ruang tamu, sendirian. Perapian sudah padam. Ia memanggil nama teman-temannya satu persatu, tapi rumah itu sunyi. Di luar, kabut sudah menghilang. Tapi di tanah basah di depan rumah, ada jejak kaki menuju telaga. Jejak itu berhenti di tepi air, tanpa arah kembali. Dinda menangis, berlari ke arah desa, namun para penduduk hanya menatapnya datar. Seorang nenek berkata pelan sambil menunduk. Mereka tidak pamit. Mereka diambil. Kabut itu bukan kabut biasa. Itu napas dari dasar telaga. Dinda tak percaya, tapi ketika malam tiba, ia mendengar dari kejauhan suara lonceng kecil yang sama. Dan dari arah telaga, terdengar suara Rian memanggil namanya. Kabut pagi masih menempel di pucuk-pucuk pohon cemara ketika Dinda kembali berdiri di tepi telaga warna. Ia tidak tahu bagaimana caranya tidur semalam. Mimpi dan kenyataan terasa bercampur. Suara Rian masih terdengar samar di telinganya. Namun pagi ini, ia datang bukan untuk mencari mimpi, melainkan jawaban. Desa Sembungan masih terlihat tenang, tapi ada sesuatu yang berubah. Penduduk menatapnya tanpa ekspresi, seperti boneka hidup. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara ayam. Bahkan udara terasa berat, seolah seluruh lembah menahan napas. Dinda akhirnya bertemu Mbah Rejo, tetua desa yang tinggal di pondok tua di dekat Candi Arjuna. Lelaki itu menatap Dinda dengan mata sayu yang seperti menyimpan terlalu banyak rahasia. Kamu kehilangan mereka, ya, nak? Iya, Mbah. 3 teman saya hilang di telaga itu. Saya lihat kabut, dan mereka kayak kesurupan. Kabut itu bukan kabut alam. Itu tirai antara dunia kita dan desa yang satu lagi. Dinda terdiam. Desa yang satu lagi? Desa gaib, nak. Desa yang hidup di balik candi-candi tua ini. Mereka tidak terlihat, tapi mereka masih berjalan, makan, dan berdoa. Hanya saja bukan kepada Tuhan yang sama. Dinda menggigil. Mbah Rejo kemudian mengeluarkan kunci besi berkarat. Bentuknya mirip ukiran arca, lalu berkata, "Kalau kamu mau mereka kembali, kamu harus membuka pintu di balik Candi Arjuna. Tapi ingat, setelah maghrib, jangan menoleh ke belakang siapapun yang memanggilmu." Sore itu, Dinda berjalan menuju kompleks Candi Arjuna dengan membawa senter, kamera, dan kunci itu. Udara di sana dingin dan lembab, kabut mulai turun perlahan. Candi-candi tampak seperti bayangan raksasa yang mengintai di tengah padang rumput kering. Ketika langit mulai berubah jingga keabu-abuan, Dinda menemukan sesuatu yang janggal di sisi belakang candi utama. Relief batu yang tampak baru, padahal seluruh candi seharusnya berumur ribuan tahun. Di tengah relief itu ada lubang kecil berbentuk kunci. Tangannya gemetar ketika memasukkan kunci dari Mbah Rejo. Begitu diputar, terdengar bunyi, klik pelan, dan seluruh dinding bergetar. Batu-batu tua itu bergerak, membentuk celah vertikal, pintu rahasia di balik. Candi Arjuna terbuka dengan suara geraman berat. Di balik celah itu, Dinda melihat lorong sempit menurun ke bawah tanah. Diterangi cahaya kehijauan seperti dari dalam bumi. Suara gema seperti bisikan ribuan orang berdoa bergantian memenuhi udara. Ia melangkah pelan, menuruni tangga batu licin. Sementara udara makin dingin dan berbau belerang. Setelah beberapa menit, lorong itu terbuka ke sebuah ruang bawah tanah besar. Di tengahnya berdiri altar batu berbentuk lingkaran, dan di sekelilingnya patung-patung batu berbentuk manusia, seolah sedang berlutut dan berdoa. Tapi ketika Dinda menyorotkan senter ke wajah patung-patung itu, darahnya membeku. Wajah-wajah itu adalah wajah manusia yang membatu, masih dengan ekspresi ketakutan. Dan di ujung altar, berdiri Rian. Menatap kosong dengan kulit pucat dan mata yang menghitam. "Rian?" Dinda berjalan mendekat. Namun langkahnya terhenti saat melihat sesuatu bergerak di belakang. Rian, sosok wanita berkebaya putih, yang tubuhnya perlahan berubah menjadi asap hitam. Wajahnya retak seperti porselen pecah. Dari mulutnya keluar suara rendah menggema. "Kalian datang ke tempat kami, memotret doa kami,
memandangi air kami. Sekarang, kalian semua bagian dari desa ini. Dinda menjerit dan mundur, tapi tanah di bawahnya bergetar. Satu persatu, patung manusia itu mulai retak dan bergerak. Tangan mereka terulur ke arah Dinda. Ia lari menuju tangga, tapi di belakangnya terdengar langkah-langkah cepat mengejar, disertai suara tawa nyaring yang melengking tinggi. Setelah melewati celah pintu batu, Dinda berhasil keluar dan menyentak kunci dari lubangnya, menutup pintu itu rapat-rapat. Begitu pintu tertutup, suara dari bawah hilang seketika. Hanya tersisa desah angin dan napasnya sendiri yang tersengal. Namun sebelum ia sempat berbalik, terdengar suara lembut memanggil. "Dinda, buka pintunya lagi. Tolong aku, Din. Ini Rian." Suaranya persis seperti Rian, pelan, gemetar, penuh harap. Dinda menutup telinga, menatap tanah sambil menangis. Ia ingat pesan Mbah Rejo setelah maghrib. Jangan menoleh ke belakang siapapun yang memanggilmu. Namun suara itu terus memanggil, makin dekat, makin putus asa. "Dinda, aku kedinginan. Kenapa kamu biarin aku di sini?" Dinda hampir menyerah. Tangannya terangkat setengah. Tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu dari bayangan pintu candi, refleksi wajah Rian, dan di belakangnya tampak sosok wanita berkebaya putih, tersenyum dengan gigi hitam panjang. Dinda berlari sekuat tenaga meninggalkan candi itu, tidak menoleh sedikit pun. Di kejauhan, lonceng kecil kembali berbunyi. Diiringi bisikan serentak banyak suara yang berkata, "Desa kami sudah lengkap lagi." Kabut kembali turun malam itu, lebih tebal dari sebelumnya. Dinda berlari menembus jalan setapak yang licin, menuju rumah Mbah Rejo di tepi lembah. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar antara takut dan dingin. Ia baru saja menutup pintu di balik candi. Tapi suara lonceng kecil masih terus menggema di kejauhan. Seolah sesuatu tak benar-benar tertinggal di dalam sana. Sesampainya di pondok tua itu, ia mendapati Mbah Rejo sedang duduk di depan tungku, menatap api dengan wajah muram. Begitu Dinda masuk, lelaki tua itu berbisik tanpa menoleh. "Kamu sudah membukanya, ya?" Dinda terisak. "Saya cuma mau selamatin mereka, Mbah. Tapi yang saya temuin, mereka bukan manusia lagi." Mbah Rejo menghela napas panjang, lalu menatap Dinda dalam-dalam. "Desa ini sudah lama hilang, Nak. Apa yang kamu lihat? Bukan desa Sembungan yang sebenarnya." Lelaki itu lalu bercerita, suaranya lirih, seperti takut didengar oleh kabut di luar rumah. Ratusan tahun lalu, di tempat ini memang ada dua desa. Sembungan yang hidup di atas, dan Sembungan bawah, desa yang tersembunyi di balik telaga. Mereka bukan manusia seutuhnya. Mereka mencari ilmu dari roh-roh air, menukar nyawa demi kemakmuran. Tapi ketika letusan besar Dieng terjadi, desa bawah itu tenggelam bersama kabut dan kutukan. Sejak saat itu, siapapun yang datang setelah maghrib akan terseret ke desa yang tak pernah ada. Dinda memejamkan mata, tubuhnya bergetar. Semua yang dialaminya mulai masuk akal, tapi terlalu terlambat. Ia baru sadar, sejak tiba di sini, tidak ada sinyal, tidak ada suara kendaraan. Dan setiap jam menunjuk waktu yang sama, pukul 6.45 malam. Dinda mencoba menyalakan ponselnya. Layarnya menyala, tapi jamnya tidak berubah. Ia memotret wajah Mbah Rejo. Namun hasil fotonya memperlihatkan rumah kosong, tanpa siapapun di dalamnya. "Mbah, ini gimana?" Mbah Rejo menatapnya dengan tatapan sendu, lalu tersenyum lemah. "Kamu belum sadar, ya, Nak? Aku ini cuma penjaga kabar, bukan orang hidup." Suara Dinda tercekat di tenggorokan. Tubuh Mbah Rejo perlahan memudar, seperti kabut yang tersapu angin, meninggalkan hanya kunci besi berkarat di lantai. Dinda keluar dari rumah itu. Namun pemandangan di depannya bukan lagi desa Sembungan yang ia kenal. Rumah-rumah kayu berubah bentuk, menjadi bangunan kuno dengan obor di depan pintu. Dan orang-orang berpakaian seperti dari abad lain berjalan tanpa suara. Mereka tidak menatap Dinda. Tapi setiap kali ia melewati salah satu dari mereka,
Udara menjadi dingin seperti es. Dari kejauhan, ia melihat Rian dan Andra berdiri di dekat telaga. Memanggilnya sambil tersenyum. Tapi kali ini, Dinda tidak bodoh. Ia tahu mereka bukan lagi manusia. Ia berbalik dan berlari menuju jalan keluar desa. Tapi setiap langkah membawanya kembali ke titik yang sama, depan telaga. Tidak mungkin. Dinda berlari lagi, kali ini ke arah bukit di atas candi. Namun di sana hanya ada jalan melingkar yang tak berujung. Dan di puncaknya, berdiri gapura batu bertuliskan huruf Jawa kuno. Desa Horing-Horing, desa yang tak pernah ada. Suara lonceng kecil kembali terdengar, diikuti desiran kabut dari segala arah. Dari dalam kabut, muncul ratusan wajah, orang-orang yang dulu hilang di desa ini. Termasuk para pendaki, pemburu konten, dan warga yang tak pernah ditemukan. Mereka berjalan pelan mengelilingi Dinda, sambil berbisik pelan. Sekarang kamu tahu, desa ini hidup di antara waktu. Sekali kamu masuk, kamu akan jadi bagian dari kami. Dinda berlari, tapi tubuhnya makin berat. Ia menatap tangannya, ujung jarinya mulai membatu. Seperti patung-patung di bawah candi. Dalam kepanikan, ia berteriak memohon, "Tolong! Saya cuma mau keluar." Lalu terdengar suara terakhir, bukan dari manusia, tapi dari arah telaga. Tidak ada yang keluar dari desa yang tidak pernah ada. 1 tahun kemudian, sekelompok mahasiswa arkeologi dari Yogyakarta melakukan penelitian di kawasan Dieng. Mereka menemukan sebuah kamera rusak di sekitar Telaga Warna. Ketika mereka berhasil membuka kartu memorinya, ada rekaman berdurasi 27 menit, bergoyang, penuh kabut. Dan di menit terakhir terdengar suara seorang perempuan berbisik lirih. Kalau kamu lihat kabut dari telaga, jangan pandangi airnya. Di frame terakhir, kabut menipis. Dan terlihat jelas desa kecil di tepi telaga, rumah-rumah kayu. Obor menyala, dan papan bertuliskan, "Selamat datang di Sembungan." Namun saat mereka menelusuri lokasi itu keesokan paginya, desa itu tidak pernah ditemukan di peta, atau oleh siapapun. Kisah tentang tempat yang hidup di antara dunia dan waktu. Tentang manusia yang mencoba menembus batas antara realitas dan yang tak pernah seharusnya ada. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.